Assalamualaikum, teman-teman pecinta alur cerita dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat datang kembali di channel Anime VC. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar alur cerita dari novel Aku Benar-Benar Bukan Pesuruh Dewa Iblis. Maaf jika gambar dan alur cerita tidak sesuai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Like, share dan komentarnya. Terima kasih. Aku benar-benar bukan pesuruh Dewa Iblis. Bab 5. Transmigrasi Lin Jie. Ya, Lin Jie adalah seorang transmigran yang telah bertransmigrasi dari bumi ke negara luas bernama Azir ini. Ada banyak transmigran lain di luar sana di alam semesta yang luas ini. Tetapi dalam aspek tertentu, dia adalah seorang yang unik karena transmigrasinya, pada tingkat tertentu, bersifat sukarela. Semuanya berawal dari hobi Guru Lin. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anak muda saat ini memiliki kebiasaan aneh, mulai dari OCD, klaustrofobia, hingga kebutuhan untuk membaca setiap baris teks pada botol sampo. Lin Jie adalah seorang kolektor buku kompulsif. Keinginan terbesarnya adalah mengumpulkan semua buku cetak di dunia. Terlepas dari apakah dia bisa menyelesaikan membaca semuanya, hanya dengan memikirkan bahwa semua buku hardcover disusun dengan rapi di rak sudah cukup untuk membuatnya sulit. Tak perlu dikatakan, tidak mungkin baginya untuk melakukan usaha besar seperti itu sendirian. Hanya Cina saja yang memiliki lebih dari 90.000 buku baru yang dicetak setiap 6 bulan. Dengan asumsi bahwa setiap buku berharga 45 RMB, dia akan membutuhkan 4 juta RMB untuk membeli semuanya. Secara finansial tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan semua buku di China, apalagi semua buku di dunia. Dan ini hanyalah aspek moneter dari masalah. Ada kendala lain seperti mendapatkan buku-buku yang sudah tidak dicetak lagi, atau buku-buku yang langsung dilarang. Mencari dan mengumpulkan semua buku ini akan membutuhkan waktu dan usaha yang tak terbayangkan, bahkan jika mungkin sama sekali. Dengan kata lain, ini tidak lebih dari mimpi pipa Lin Jie. Tapi semuanya berubah suatu hari ketika Lin Jie tanpa sadar menemukan jalan pintas, ritual yang bisa mewujudkan keinginan apapun selama dia membayar harganya. Diakui, Lin Jie memang skeptis tentang ritual itu. Tetapi dia masih melakukannya karena penasaran dan ingin mendapatkan semua buku di dunia. Begitu dia mengucapkan permintaannya, dia samar-samar mendengar gumaman lembut yang tidak bisa dia pahami. Dengan sekejap, dia tiba-tiba menemukan dirinya di dunia lain, berdiri di depan toko buku yang ditinggalkan. Ada pemikiran yang tidak dapat dijelaskan di benaknya yang mengatakan kepadanya bahwa mimpinya untuk mendapatkan semua buku di dunia dapat terpenuhi jika dia masuk ke toko buku. Tetapi harga yang harus dia bayar adalah tidak akan pernah bisa kembali ke bumi lagi. Ini adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. Lin Jie yang kesepian mendorong pintu toko buku terbuka dan masuk tanpa ragu-ragu. 3 tahun telah berlalu sejak itu, dan Lin Jie sudah terbiasa tinggal di kota Norzin. Lin Jie tidak perlu banyak membiasakan diri karena tingkat teknologi di dunia ini mirip dengan bumi di tahun 80-an dan 90-an. Bahasa juga tidak terlalu menjadi kendala karena karakter bahasa Inggris dan Cina digunakan di sini karena alasan sejarah. Namun demikian, masih ada beberapa perbedaan seperti nama aneh dan warna rambut gila yang umum di sini. Selain itu, Lin Jie juga telah mendengar desas-desus tentang dunia batin dan makhluk luar biasa yang ada di dunia ini, meskipun dia belum pernah melihatnya sejauh ini. Bahkan sampai saat ini, dia masih belum benar-benar merasakan harga yang harus dia bayar untuk keinginannya. Dan sebenarnya, semua ini tidak masalah bagi Lin Jie karena dia puas dengan kehidupannya saat ini. Rak buku akan disegarkan setiap hari, dan dia dapat dengan mudah melakukan pencarian manual dan menyegarkan dirinya juga. Dengan buku-buku yang tak ada habisnya untuk dibaca dan pelanggan yang bisa dia ganggu, membagikan sup ayam tidak ada lagi yang bisa dia minta. Saya baru-baru ini mencapai kemacetan dalam penelitian saya, kata Wilde dengan suaranya yang serak. Saya menemukan arah baru berkat Anda meminjamkan bahasa iblis kepada saya 2 tahun lalu.
Namun, saya membutuhkan lebih banyak petunjuk dan dokumen tentang bahasa yang serupa. Apakah ini semacam lelucon di kalangan akademisi untuk menyebut buku yang pantas sebagai bahasa iblis? Lin Jie bertanya-tanya saat dia berjalan ke konter dan menulis kata kembali di salah satu kolom. Apakah saya benar untuk mengatakan bahwa Anda ingin meminjam jenis buku yang serupa? Tanya Lin Jie sambil mengetuk pena di atas meja. Buku sebelumnya terlalu dalam bagi saya. Saya merasa seperti bagian kecil dari keseluruhan. Apakah Anda memiliki sesuatu yang lebih rinci? Akan lebih baik jika memiliki konteks bahasa juga. Buku sebelumnya memiliki terlalu banyak pengaruh dari bahasa lain dan segala macam kebiasaan, membuatnya sangat kompleks. Saya perlu lebih memahami makna di dalamnya, gumam Wilde. Setelah 2 tahun, dia akhirnya menemukan petunjuk tentang kutukan terlarang di buku itu. Ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk naik ke peringkat tertinggi. Penyihir mahir membuat mantra melalui kekuatan bahasa dan karakter. Penyihir hitam menggunakan bahasa verbal dalam kutukan yang dilantunkan, sedangkan penyihir kulit putih menggunakan karakter untuk menuliskan sigil. Sebagai penyihir hitam kelas atas, Wilde telah menguasai sebagian besar mantra dasar. Yang dia butuhkan sekarang adalah mengeluarkan potensi jiwanya untuk memacu terobosan. Dengan kata lain, dia perlu menemukan suara jiwanya sendiri. Panggilan terakhir seorang penyihir hitam adalah untuk menciptakan bahasa yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Itulah jalan yang harus dia ambil untuk mencapai peringkat tertinggi. Begitukah? Tolong tunggu sebentar sementara aku menemukan sesuatu yang cocok, jawab Lin Jie. Wilde mengangguk dan pergi untuk melihat-lihat rak di belakangnya. Permintaan Old Will masuk akal. Meskipun bahasa di dunia ini mirip dengan yang ada di bumi, perbedaan budaya dan adat istiadat masih menyebabkan beberapa perbedaan karena ini adalah dua dunia yang berbeda. Akan sulit baginya untuk benar-benar memahami budaya Tiongkok. Saya harus menemukan beberapa buku dengan ruang lingkup penelitian yang lebih umum untuknya. Jari telunjuk Lin Jie perlahan menelusuri rak buku sebelum tiba-tiba berhenti. Sementara Lin Jie sedang memilih sebuah buku, Wilde menatap hujan yang suram di luar toko saat dia memikirkan masa lalu. 2 tahun yang lalu, ketika dia sedang melarikan diri setelah dikalahkan oleh Joseph, dia menemukan toko buku ini dan bertemu Lin Jie. Lin Jie menawarinya bimbingan dan menunjukkan jalan lain kepadanya. Bahkan sampai hari ini, dia tidak bisa menghentikan jantungnya dari berpacu dan tubuhnya gemetar setiap kali dia memikirkan buku yang berisi bahasa iblis, serta mistisisme dan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Sensasi yang mirip dengan cinta pertama. Itu mengingatkannya pada saat dia pertama kali menyaksikan kekuatan seorang penyihir saat dia masih mahasiswa. Mati. Yang dibutuhkan hanyalah satu kata dari gurunya yang sudah tua untuk memadamkan kehidupan burung cantik yang berterbangan di depan mereka. Keheranan dan keterkejutan. Ini adalah pikiran pertama Wilde ketika tujuan dan keyakinannya menjadi keyakinan. Hari ini Wilde jauh dari orang egois beberapa tahun yang lalu. Dan perubahan ini dibawa oleh pemilik toko buku yang tidak mementingkan diri sendiri dan serba tahu ini. Wilde tidak pernah bertanya tentang masa lalu atau identitas Lin Jie, tetapi sebenarnya, dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia jelas seorang sarjana penyendiri dari Serikat Kebenaran. Dia bahkan mencurigai Lin Jie sebagai orang bijak hebat tingkat tertinggi yang memiliki kunci kuil kebenaran. Namun, ini tidak lebih dari dugaan yang dia buat, dan dia tidak pernah merasakan perubahan apapun pada ether yang datang dari Lin Jie juga. Wilde membuang pikirannya saat melihat pemuda itu mengeluarkan sebuah buku dari rak. Kau sudah menemukannya. Lin Jie berdeham dan menyerahkan buku itu sambil tersenyum. Ini mungkin terdengar sombong, tetapi firasat saya mengatakan bahwa buku ini tepat untuk Anda. Sejujurnya, saya cukup percaya diri dengan penelitian saya di bidang ini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sedikit rasa malu yang datang dari Lin Jie membingungkan Wilde. Dia menerima buku itu dari Lin Jie dan melihat sampulnya. Mata Lin Jie juga mengikuti pandangannya ke arah judul dan penulis yang dicetak. Bab 6, Sekte, Ritus dan Upacara Pemakan Mayat. Apakah ini ditulis olehmu? Ekspresi Wilde berubah.
Dia awalnya memegang buku itu dengan hati-hati tetapi sekarang, tindakannya bahkan lebih lembut, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan sepotong kaca yang rapuh. Kata-kata Lin Jie tercetak jelas di sana dan dalam retrospeksi, semua yang dikatakan jelas dia merekomendasikan karyanya sendiri. Wilde melirik judul yang dicetak, Course Devouring Sect, Rites dan Ceremonis. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan hati-hati. Apakah ini bidang penelitianmu? Ritus dan upacara. Ritus dan upacara mudah dipahami saat sekte pemakan mayat. Ini terdengar seperti agama tertentu, tapi saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ada 3 agama utama di Azir. Dengan pengetahuan sebagai keyakinan mereka, Truth Union, penyembah bulan, gereja kubah, orang-orang percaya kabut yang dipenjara, gereja wabah. Ada juga agama lain yang tersebar yang agak tidak jelas, tetapi sebagai penyihir yang berkeliaran dan melakukan pekerjaan sebagai pekerja upahan untuk berbagai faksi. Wilde masih akan tahu sedikit tentang mereka. Namun, sekte pemakan mayat tidak membunyikan lonceng apapun. Ini terdengar seperti agama suku iblis yang memakan manusia. Tapi jika tidak, itu berarti. Wilde merasa hatinya bergetar. Cendekiawan dan akademisi cenderung baik secara hukum dan selama ini, Wilde menganggap bahwa Lin Jie setidaknya akan bersikap netral. Itulah alasan mengapa dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak identitasnya sendiri atau berbicara tentang masa lalunya. Amal dari makhluk-makhluk yang lebih tinggi semacam ini biasanya bersifat sementara sehingga dia juga tidak dapat memastikan bahwa pemilik toko buku ini tidak hanya menjalankan eksperimen karena bosan untuk membicarakan penyihir hitam yang kejam menjadi baik. Mungkin ada konsekuensi yang tak terbayangkan jika Wilder menentang keinginan makhluk yang lebih tinggi ini. Namun, buku yang ditulis oleh Lin Jie ini memiliki getaran yang menyeramkan. Tanpa ragu, penulisnya selaras dengan kejahatan. Seorang sarjana tangguh yang meneliti isu-isu tabu pasti akan tersingkir oleh arus utama. Apakah ini alasan dia menjadi pertapa? Dengan jantung berdebar, Wilde melihat ke arah Lin Jie, yang tidak keberatan dengan tatapan penasaran dari pelanggan dan dengan senyum lembut dia mengangguk dengan kenangan. Ya, ini adalah bagian dari tugas penelitianku yang juga mengubah nasibku. Sudahlah, itu adalah sesuatu yang terjadi sejak lama. Tidak ada alasan untuk menggalinya lagi. Lin Ji menghela nafas. Dahulu kala, mengubah nasib. Sebuah dugaan keterlaluan muncul di benak Wilde. Namun, dia memperhatikan ekspresi Lin Jie dan dengan demikian mengalihkan perhatiannya ke sampul buku yang agak kasar. Buku ini sepertinya dijilid tangan, katanya. Lin Ji mengangguk. Saat itu, saya tidak dapat menerbitkannya karena keadaan yang tidak terduga dan hanya dapat menyimpan buku yang saya cetak dengan tangan ini. Saya telah memutuskan untuk meminjamkan buku ini kepada Anda karena kami adalah roh yang sama. Tentu saja, jika Anda tidak mempercayai saya juga dapat merekomendasikan Anda buku-buku lain. Sebelum transmigrasi, Lin Jie adalah mahasiswa doktor ilmu budaya sekaligus dosen. Ada sejarah di balik gelar Guru Lin. Lebih jauh lagi, memberikan nasihat hidup dan membagikan sup ayam untuk jiwa bukanlah sesuatu yang dia pelajari dalam semalam. Jika Lin Jie tidak memilih untuk bertransmigrasi saat itu, dia kemungkinan akan menjadi profesor dan mungkin akan menerbitkan edisi ke-6 bukunya tentang kebiasaan populer. Meskipun tidak terlalu menonjol mengingat banyak profesor asosiasi termuda, dan mahasiswa jenius lainnya, dia yakin dengan spesialisasinya. Terima kasih, merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk membaca karya Anda. Wilde membungkuk sedikit dan melanjutkan. Namun, memiliki satu-satunya salinan buku penting seperti itu di tangan seorang lelaki tua yang menyedihkan membuatku gelisah. Sebagai pesulap tua yang licik, Wilde tidak khawatir kehilangan bukunya. Namun, ini adalah buku yang belum diterbitkan yang berarti bahwa semua hal yang tercatat di dalamnya bersifat eksperimental. Siapa yang tahu hasil tak terbayangkan seperti apa yang mungkin terjadi karena dia mempelajarinya. Dari tampilan, sepertinya Lin Jie menganggapnya sebagai semacam kelinci percobaan. Will tua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya percaya bahwa Anda akan membawa buku ini lebih berharga. Penelitian saya hanya memiliki nilai ketika dilihat oleh orang lain.
Adapun itu menjadi satu-satunya salinan. Itu tidak lagi penting bagiku. Lin Jie tersenyum dan menunjuk rak buku di belakangnya. Saya sekarang memiliki seluruh hutan. Selain itu, saya dapat dengan mudah menghasilkan pengganti kapan saja. Pengetahuan dalam pikiran seseorang tidak dapat dicuri sementara ketenaran dan kekayaan dapat diambil. Tapi, menurut saya, itu tidak penting. Lin Jie menatap Wilde dengan penuh perhatian. Terimalah, Will tua. Ini sudah yang terakhir dari sup ayam saya. Lin Jie bisa merasakan kekhawatiran Old Will terhadap penelitiannya. Namun, ini tidak diarahkan pada subjek melainkan kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi dengan mempelajari ini. Sebagai orang yang kosong, Will tua mungkin tampak ramah, tetapi sifatnya yang angkuh dan tidak peduli telah menyebabkan dia menjauh dari teman dan keluarga. Akibatnya, ia menganggap akademisi dengan sangat penting. Dia membutuhkan pencapaian, ketenaran, dan kekayaan dari aspek ini untuk mengisi kekosongan di hatinya. Namun, ini adalah mentalitas yang tidak sehat dan fanatik yang menjauhkan dirinya dari masyarakat. Oleh karena itu, Lin Jie memutuskan untuk membimbingnya untuk sekali lagi mengalami perhatian dan perhatian dari orang lain. Wilde bertemu dengan tatapan Lin Jie dan sejenak terkejut. Dia melepas topinya dan berkata, "Saya mendapat manfaat dari saran Anda." Jari-jarinya yang memegang topi itu gemetar. Ketenaran dan kekayaan tidak penting. Apakah ini peringatan untuk tidak membocorkan informasi ini kepada orang lain? Dia pasti merasakan bahwa aku telah mengetahui identitasnya. Hati penyihir hitam semakin berat. Lin Jie kemudian melanjutkan. Oke, kembali ke topik. Karena Anda bisa mengerti batuk, bahasa iblis, Anda seharusnya bisa memahami buku ini. Dan jika menurut Anda buku ini bagus, saya akan sangat senang jika Anda merekomendasikannya kepada orang lain. Dia mengungkapkan senyum sopan yang tampak penuh makna tersembunyi. Menatap buku di tangannya, Wilde mengangguk. Dimengerti, aku akan melakukan yang terbaik. Sepertinya dia ingin aku membantu menyebarkan karyanya. Ini pasti harga yang harus saya bayar. Wilde merasa hatinya menjadi ringan. Ada harga yang harus dibayar setelah semua. Makan siang gratis tidak ada di dunia ini. Wilde akan lebih ketakutan jika Lin Jie melanjutkan kemurahan hatinya karena itu berarti harga yang lebih mahal untuk dibayar di masa depan. Mungkin pada akhirnya mengorbankan nyawanya. Menyebarkan isi buku ini tetapi tidak pernah membocorkan identitas penulisnya. Sepertinya satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mempelajari isinya terlebih dahulu dan menyebarkannya kepada orang lain secara lisan. Saya harus sangat berhati-hati. Wilde berpikir dalam hati. Kalau begitu, aku harus pergi. Wilde mengenakan kembali topinya, lalu ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan patung batu hitam legam dari saku dadanya dan meletakkannya di atas meja. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Terimalah tanda penghargaan kecil ini.